Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut Presiden Prabowo meminta jajaran kabinetnya untuk memperkuat sektor pariwisata nasional dengan membuka lebar akses pelabuhan serta bandara internasional bagi para wisatawan. Dengan kemudahan akses langsung ke destinasi wisata, maka dampak ekonomi yang dihasilkan akan lebih merata dan lebih cepat dirasakan masyarakat lokal. Erlangga juga menyebut Presiden mendorong penyelenggaraan ajang internasional seperti MotoGP hingga F1 Powerboat diperbesar skalanya, agar hal tersebut mampu menarik daya tarik wisatawan lokal dan mancanegara. Pasalnya sektor pariwisata memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja. Presiden mempunyai perhatian khusus terhadap pariwisata. Tadi beliau mengarahkan agar pelabuhan-pelabuhan internasional, pelabuhan udara di tempat destinasi wisata agar diberi kemudahan agar pesawat regional maupun internasional bisa masuk. Dan kedua terkait dengan event di MotoGP di Mandalika maupun F1 di air di Danau Toba untuk Pemirsa, Kementerian Perhubungan menambahkan 5 bandar udara sebagai bandara internasional pada awal 2025. Penambahan 5 bandara internasional tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan konektivitas antar negara mendukung sektor pariwisata. Kementerian Perhubungan menambahkan 5 bandar udara sebagai bandara internasional pada awal 2025. Penambahan 5 bandara internasional ini berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 26 tahun 2025 dan keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 30 tahun 2025. 5 bandara tersebut yakni Bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang, Bandar Udara H.A.S. Anandodin di Bangka Belitung, Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani di Semarang, serta Bandar Udara Syamsuddin Nur di Banjarmasin dan Bandar Udara Supadio di Pontianak. Penambahan tersebut membuat jumlah bandara berstatus internasional di Indonesia menjadi 22 dari sebelumnya 17 bandar udara internasional, sebagaimana tercantum dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 31 tahun 2024. Penambahan 5 bandara internasional tersebut merupakan bagian dari upaya strategis Indonesia dalam meningkatkan konektivitas antar negara, mendukung pariwisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Meski demikian, penetapan status internasional tersebut bukan keputusan tetap yang bersifat mutlak. Pemerintah bakal terus mengevaluasi dan mengawasi performa masing-masing bandara, termasuk volume lalu lintas penumpang dan kargo internasional, frekuensi penerbangan, serta kesiapan layanan pendukung secara berkala. Dari Jakarta, Tim Liputan IDXNO. Presiden Prabowo Subianto menyinggung adanya oknum yang memainkan perekonomian Indonesia. Prabowo menyebut oknum-oknum tersebut berniat mencari keuntungan besar tanpa memperdulikan kondisi masyarakat Indonesia. Menurut Prabowo, pemerintah sebenarnya ingin memberikan kesempatan kepada semua pengusaha untuk berusaha di Indonesia. Namun dirinya menolak bila kesempatan tersebut justru digunakan untuk menekan masyarakat. Prabowo memastikan akan bersikap tegas terhadap oknum-oknum yang memainkan ekonomi. Dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu, rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita, bagaikan mengisap darah. Kita ingin baik, kita ingin beri kesempatan kepada semua, tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Pemirsa, KPK tetapkan 2 anggota DPR RI, Satori dan Heri Gunawan, sebagai tersangka dugaan korupsi program sosial Bank Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi umumkan Satori dan Heri Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik KPK menemukan alat bukti yang cukup.
Dalam penyelidikan KPK menemukan aliran dana mencurigakan terkait dana CSR BI terhadap Santori dan Heri Gunawan yang digunakan untuk pembelian tanah dan pengadaan showroom hingga kendaraan. Dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024. Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari ke belakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kita ke informasi lainnya pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim diperiksa KPK selama 9 jam terkait kasus dugaan korupsi Google Cloud di Kemendikbudristek. Nadiem yang tiba di KPK pada Kamis pagi sekitar pukul 9.30 terlihat keluar dari gedung KPK pada pukul 18.46 waktu Indonesia bagian Barat. Di depan awak media, Nadiem hanya mengatakan telah selesai menyelesaikan pemberian keterangan dengan lancar. Nadiem juga mengapresiasi KPK yang memberikan kesempatan dirinya untuk bisa memberikan keterangan terkait kasus ini. Tadi baru saja alhamdulillah sudah selesai saya diminta memberikan keterangan mengenai pengadaan cloud di Kemendikbud. Alhamdulillah lancar, saya bisa memberikan keterangan dan saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada KPK juga untuk telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan keterangan ini. Sekarang permisi dulu, saya mau kembali ke keluarga. Terima kasih sekali lagi pada rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pemeriksaan Nadiem Makarim terkait pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek yang terjadi pada saat COVID-19. Perkara yang berkaitan dengan Google Cloud ini berbeda dengan pengadaan Chromebook yang ditangani Kejagung. Dan pemanggilan Pak Nadiem yaitu terkait dengan penyelidikan perkara pengadaan Google Cloud di Kementerian Kemendikbudristek ya. Dalam perkara ini KPK juga sudah melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait lainnya yang sudah dilakukan dan seluruh proses penyelidikan berlangsung dengan baik, dengan efektif karena pihak-pihak juga kooperatif memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan. Sehingga dengan demikian tentu kami berharap proses penyelidikannya bisa berlangsung.